Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Negara resmi mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan TMI pada 31 Maret yang lalu. Lantas, apa yang menjadi alasan pengambil alihan ini dan bagaimana nasib TMI ke depannya? Rekan Soza Hutape akan mengulasnya untuk Anda. Soza, silakan. Ya, terima kasih Egan. Pemirsa, beberapa waktu terakhir topik pengambil alihan pengelolaan TMII oleh negara dari Yayasan Harapan Kita menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Dengan kata lain, kedepannya Yayasan Harapan Kita yang selama 44 tahun mengelola TMII tidak akan lagi melakukan tugas pengelolaan dari objek wisata miniatur Indonesia tersebut. Pemerintah melalui Kepala Staf Presiden Muldoko ini mengatakan bahwa selama ini pemerintah telah melihat adanya kerugian yang terjadi dari waktu ke waktu dan ini di bawah pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita. Kemudian kerugian ini disebut mencapai kisaran 40 miliar hingga 50 miliar per tahunnya. Akibat adanya kerugian ini, maka dari Yayasan Harapan Kita pun terpaksa melakukan subsidi kerugian yang besarannya mencapai hampir 50 miliar tersebut. Dan oleh karena itu, dengan kerugian yang besar yang disebut secara rutin dialami oleh TMII, maka pemerintah pun mengambil langkah untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Sebagai aset negara atau barang milik negara yang memberikan jasa layanan publik, sudah barang tentu ada kewajiban yang melekat pada TMII, yaitu menyetorkan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak kepada negara. Hal ini pun dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 yaitu tentang PNBP, di mana objek dari PNBP meliputi pemanfaatan SDA, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, hak negara lainnya, pengelolaan dana, kemudian ada juga pengelolaan barang milik negara. Nah, di poin inilah TMII termasuk sebagai barang milik negara bersamaan dengan objek wisata lainnya seperti diantaranya ada GBK dan juga ada kawasan Kemayoran. Kemudian, apakah selama ini TMII melakukan pembayaran dari PNBP tersebut kepada pemerintah? Ternyata berdasarkan keterangan dari Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setia Utama, selama ini pemerintah tidak pernah menerima adanya setoran dari pengelola TMII. Ini sudah berlangsung selama kurang lebih 44 tahun di bawah pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita. Kondisi inilah yang menjadi dasar mengapa pemerintah mengambil pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita. Kemudian pemirsa, kita juga akan kembali mereview seperti apa sebenarnya historis saat TMII berdiri. Jika kita ingat lagi, Yayasan Harapan Kita atau Yayasan Keluarga Cendana ini dipimpin oleh Ibu Negara Tien Soeharto, di mana Ibu Tien ini memiliki gagasan untuk dapat memiliki suatu miniatur Indonesia. Gagasan ini disampaikan pada tahun 1971 di dalam rapat Gubernur seluruh Indonesia. Kemudian akhirnya TMI dibangun pada tahun 1972. Kemudian diresmikan pada tahun 1975 dengan anggaran pembangunannya mencapai 10,5 miliar rupiah. Berlanjut ke tahun 1977 melalui keputusan Presiden Nomor 51 tahun 77, penguasaan dan pengelolaan TMII diserahkan dari pemerintah kepada Yayasan Harapan Kita. Siapa sebenarnya Yayasan Harapan Kita ini? Yayasan Harapan Kita merupakan yayasan yang didirikan oleh Ibu Tien Soeharto dan di dalamnya duduk anak serta mantu dari Soeharto. Kemudian pada tahun 1987, Yayasan Harapan Kita resmi menyerahkan kepemilikan dari TMII kepada negara, tetapi untuk pengelolaannya masih dipegang oleh Yayasan Harapan Kita. Kemudian kita lihat lagi pemirsa, luas ataupun besaran lahan dari TMII sendiri ini mencapai 146,7 hektar dan di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas. Seperti diantaranya ada 34 anjungan daerah, museum, unit flora dan fauna, 9 wahana rekreasi dan juga fasilitas umum serta persewaan gedung. Kita lihat lagi di data berikutnya. Untuk harga tiket masuk sendiri dari fasilitas di TMII, kita harus membayar Rp20.000 untuk satu kali masuk. Kemudian tiket fasilitas dan wahananya ini berkisar dari angka Rp5.000 hingga Rp80.000. Dan untuk total aset meliputi semua fasilitas yang ada di dalamnya ini mencapai Rp20 triliun. Lalu bagaimana dengan jumlah kunjungan ke Taman Mini Indonesia? Ini ternyata angkanya cukup tinggi, di mana
dari tahun 2018 tercatat ada 6 juta kunjungan, kemudian 2019 ada 5 juta, kemudian di tahun 2020 totalnya hanya ada 1 juta, namun kita tahu bahwa di tahun ini terjadi pandemi COVID-19. Dan TMI ini ternyata pemirsa merupakan termasuk 3 objek wisata di Jakarta yang terbanyak dikunjungi wisatawan, menempati urutan kedua setelah Taman Impian Jaya Ancol dan juga Kebun Binatang Ragunan. Lalu pemirsa, dengan data dan fakta yang ada bahwa ternyata TMI termasuk dengan objek wisata yang sangat potensial untuk berkembang lebih baik lagi dan memberikan manfaat tidak hanya untuk negara tetapi juga untuk masyarakat. Bagaimana dengan nasib dari pengelolaan TMI ke depannya? Ternyata berdasarkan hasil asesmen dan juga legal audit yang dilakukan oleh sejumlah pihak, diantaranya Fakultas Hukum UGM dan juga BPKP mengatakan bahwa ada 3 opsi mengenai nasib dari TMI. Yang pertama ialah dikelola oleh swasta, kemudian melakukan kerjasama dengan pemerintah, dan yang terakhir ialah membentuk badan layanan umum. Dan untuk hal ini sendiri, mengatasi nasib dari TMI ke depannya seperti apa, pemerintah pun saat ini tengah membentuk tim transisi pengelolaan TMI di mana tenggat waktu kerjanya ialah selama 3 bulan. Tugas dari tim transisi ini antara lain ialah untuk menyiapkan laporan pengelolaan TMII selama 44 tahun terakhir dan juga menyusun rencana perbaikan dan pengelolaan TMII di masa yang akan datang. Kemudian setelah tenggat waktu selesai, barulah pemerintah memutuskan pihak profesional mana yang akan ditunjuk sebagai mitra pengelolaan dari TMII. Demikianlah pemaparan pada At Large kali ini. Tentunya kita berharap melalui pengelolaan dari TMI ini ke depannya akan dapat jauh lebih baik lagi guna memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat dan juga tidak hanya sebagai tempat wisata atau rekreasi semata, tetapi juga memiliki fungsi edukasi yang luas serta yang tak kalah penting mampu memberikan kontribusi bagi keuangan negara. Demikian Egan, At Large pada hari ini, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya, Soza Utapia.